صل على نبينا صل على محمد. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penyebarannya masih nampak di beberapa negara dan dampaknya pun terus terjadi. Beberapa upaya telah ditempuh untuk menghapus segala derita yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun ini, namun memang dituntut kesabaran semua pihak dalam menghadapinya. Meski demikian, di balik derita selalu terselip kebahagiaan. Kebahagiaan yang mungkin sederhana, namun memberikan kesan yang istimewa. Dan kebahagiaan itu adalah akhirnya dunia dapat menemukan kembali semangat untuk bangkit dari segala keterpurukan. Semangat kebangkitan ini rupanya bersumber dari sebuah daerah di daratan selatan Inggris, di mana komunitas Ahmadiyah Inggris sukses menggelar acara tahunannya yang sempat terhenti karena pandemi. Acara tersebut adalah Jalsah Salanah, sebuah pertemuan rohani yang digelar dengan adaptasi baru, yakni menyesuaikan setiap tahapannya dengan protokol kesehatan, mengingat pandemi yang belum sirna. Pertemuan ini menjadi sebuah terobosan yang memberi pesan kepada semua orang bahwa kehidupan akan kembali normal seperti sedia kala. Jalsah Salanah Inggris menjadi gambaran bahwa keyakinan pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipadukan dengan kepatuhan pada aturan pemerintah akan mendatangkan kenyamanan dalam menjalani kehidupan seperti sedia kala. Kegiatan ini digelar pada tanggal 6 hingga 8 Agustus 2021 dan dihadiri oleh 8.000 orang pilihan, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya pertemuan ini selalu dihadiri oleh 35.000 orang lebih. Prosesi kegiatan diisi dengan ceramah-ceramah rohani, ibadah sholat, zikir, pameran buku-buku Islami, silaturahim, dan lain-lain. Semua peserta yang hadir benar-benar larut dan begitu menikmati setiap tahapan acara. Satu hal yang unik dari kegiatan ini, pertemuan ini rupanya dinikmati pula secara luas oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia, karena disiarkan secara langsung melalui channel televisi Ahmadiyah Internasional dan channel YouTube MTA, sehingga semakin memaksimalkan keikutsertaan dunia meski secara virtual. Dalam acara pembukaan, pemimpin Ahmadiyah Internasional Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz menyampaikan beberapa pesan rohani. Di antaranya, pertemuan ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang khas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan dan mengamalkan sabda-sabda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Beliau menekankan agar pertemuan ini menjadi sarana untuk menanamkan kezuhudan, yakni kesadaran untuk membakar hawa nafsu dalam diri dan menjauhi segala keburukannya. Dengan zuhud, seorang hamba akan menolak keburukan dengan perlawanan yang kuat. Setelah itu, ia akan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tunduk secara sempurna padanya. Zuhud bukan berarti seseorang meninggalkan kehidupan duniawinya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada hasrat duniawi yang menjadi penghalang dalam perjalanan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seorang hamba mendapatkan harta duniawi,
maka ia pun segera menginfakannya demi memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak hamba-hambanya. Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullah ta'ala binasril aziz kemudian menyitir beberapa ucapan dari pendiri Ahmadiyah yang berbunyi, para sahabat Rasulullah SAW biasa menjalankan bisnis senilai ratusan ribu. Namun mereka tidak melupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak hamba-hambanya meski hanya sesaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Artinya, tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Kualitas akhlak lain yang mendapatkan perhatian dari beliau adalah kelembutan hati, memaafkan, dan menahan amarah. Karena akhlak-akhlak tersebut akan menjadi jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki hati yang lembut dan memaafkan orang lain merupakan akhlak yang luhur. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 135. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam proses memaafkan, terkadang terdapat pertentangan antara akal dan amarah seseorang. Ketika nafsu dan amarah menguasai dirinya, maka akal akan kalah. Namun, bagi orang yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan cahaya atasnya, lalu menerangi kekuatan akal dan pikirannya, sehingga timbullah kecerahan di atas cahaya. Adapun jika hati dan pikiran menjadi gelap akibat pengaruh nafsu dan amarah, maka kegelapan akan menyelimuti di atas kegelapan. Selain itu, kualitas akhlak lainnya yang beliau tekankan adalah cinta dan persaudaraan. Dua akhlak luhur ini sejatinya telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dari antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kemudian, beliau menekankan kualitas akhlak tentang kerendahan hati, kelembutan, dan kejujuran. Yang mana mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, kejujuran menuntun pada kebenaran, dan kebenaran menuntun kepada surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur, maka ia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercatat sebagai orang jujur. Adapun berkata dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan menuntun menuju neraka. Dan seseorang yang terus berbohong, maka di sisi Allah dia tercatat sebagai pendusta. Seiring dengan doa agar pandemi segera sirna, pimpinan Ahmadiyah Internasional Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullah ta'ala binasril aziz selanjutnya mengingatkan peserta untuk tidak lengah dengan kondisi yang ada. Aktivitas seperti sedia kala tentunya bukanlah tidak mungkin akan segera tercipta, asalkan ada upaya untuk menciptakan perubahan suci di dalam diri, yakni seutuhnya melangkah di jalan ketakwaan. Selain ceramah dari pemimpin Ahmadiyah Internasional, pertemuan ini pun diisi dengan ceramah lainnya, dan setiap ceramah diterjemahkan dalam 8 bahasa dunia, serta disaksikan secara virtual oleh pemirsa dari seluruh penjuru dunia, seperti Amerika Serikat, Kanada, Guatemala, Bangladesh, Nigeria, Mauritius, Gambia,
Prancis, Jerman, Finlandia, dan banyak yang lainnya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada kesempatan khutbah Jumat tanggal 13 Agustus 2021, pemimpin Ahmadiyah Internasional menyampaikan pesan-pesan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Jalsah Salanah. Beliau menyebutkan banyak orang menulis untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, khususnya kepada semua pekerja dan sukarelawan. Mereka sungguh telah membantu dengan sangat luar biasa. Banyak relawan yang datang untuk berkhidmat di berbagai bidang, seperti kebersihan, memasak dan melayani makanan, hingga membantu mobil-mobil yang terjebak di tanah yang berlumpur. Rasa takjub yang besar ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan internal Ahmadiyah, bahkan banyak pula respon positif yang disampaikan secara langsung oleh para non-Ahmadi, baik dari Inggris maupun dari berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Satu orang dari Nigeria yang merupakan penentang Ahmadiyah menyaksikan perhelatan akbar ini selama 3 hari. Setelah itu, dia mengakui jika semua ini adalah bukti kebenaran Islam yang membuatnya sangat terkesan. Bahkan, dia berharap seluruh Muslim di dunia dapat mengikuti contoh dari Ahmadiyah. Seorang guru non-Muslim dari Zambia mengatakan bahwa setelah menyaksikan proses Jalsah Salanah yang disiarkan melalui channel MTA, dia yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan hak penuh kepada perempuan. Ia pun terkesan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Pemimpin Ahmadiyah Internasional menyebutkan bahwa banyak tokoh terkemuka di dunia yang telah memberikan pesan dukungannya melalui video dan pesan tertulis. Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Kanada, pemimpin Partai Buruh, pemimpin Partai Demokrat Liberal, dan banyak menteri lainnya, semuanya menyatakan dukungan dan kesan-kesan positif mereka. Beberapa kesan positif lainnya mengalir khususnya pada saat pemimpin Ahmadiyah Internasional menyampaikan pidato untuk kaum wanita. Beliau mengatakan bahwa mereka yang menuduh Islam tidak memberikan hak yang baik kepada wanita, mereka adalah orang yang kurang pengetahuan tentang Islam. Islam tidak hanya memberitahu kepada para wanita untuk mendapatkan hak-haknya, tetapi juga mengajarkan untuk memahami derajat mereka dan menjauhkan diri dari keburukan. Ada kesetaraan yang sama, perasaan yang sama, akal yang sama, yang membuat para wanita pun harus diberikan tempat untuk mengungkapkan pendapat. Hal ini tentu sejalan dengan nilai-nilai Islam yang selalu menyajikan ajaran yang indah dalam hal memenuhi hak-hak orang lain. Ajaran Islam bersifat komprehensif dan menyeluruh. Islam tidak hanya mengajarkan hak-hak tersebut, tetapi juga mengajarkan bagaimana caranya untuk mengamalkan dan melaksanakannya. Keindahan nilai-nilai Islam tersebut tersirat dengan sempurna dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasril Aziz dan juga para pemateri jalsah lainnya. Dus, acara jalsah ini menjadi sebuah untayan harapan untuk menyongsong kehidupan baru dengan lebih optimis. Tidak ada penderitaan tanpa akhir jika seseorang menguatkan kakinya pada ketaatan. Jalsah Salanah Inggris dan pesan-pesannya adalah hembusan angin dan mendamaikan jiwa-jiwa yang tengah menantikan setitik asa di tengah keterpurukan.